Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jemaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita pada kali ini halaman 199 kitab Sairus Salikinnya. Di bagian yaitu adab yang keenam. Adab yang keenam daripada doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adab yang keenam daripada doa, adab yang keenam, seyogyanya meminta doa itu khusyuk dengan tadarru' dan khusyuk dan rahbatun. Artinya rahbatun dengan menyatakan fafanya, dengan menyatakan fafanya, miskinnya, hinanya, dan sangat hajatnya. Dan makna khusyuk itu yaitu merendahkan diri dan menghinakan akan dirinya. Dan makna rahbah itu khauf, yakni takut. Ini takut. Nah, ini adab yang ke-6 daripada bagian doa. Sebaiknya seseorang yang berdoa itu, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tadarru'. Jadi bukan hanya sekedar doa saja, tetapi dia harus penuh dengan tadarru'. Tadarru' merendahkan dirinya dan khusyuk. Khusyuk dengan penuh khusyuk, bukan khusyuknya ini konsentrasi. Tadarru' dan khusyuk, merendahkan diri, menghinakan diri, nah gitu. Dan sangat butuh gitu,
Sangat butuh doa itu dikabulkan. Sangat butuh kita Allah mengabulkan doa kita. Itu adabnya. Jangan kita berdoa seolah-olah ya mau dikabulkan enggak dikabulkan. Enggak masalah. Penuh dengan keyakinan, penuh dengan khusyuk walaupun cuma satu doa yang kita bacakan. Ya, walaupun kita, makanya itu dianjurkan berdoa itu adalah dengan kita sendiri mendengarnya. Kalau dia doa sendiri, maka doa itu diperdengarkan. Jangan doanya sir. Sirnya itu dalam hati saja. Enggak mendatangkan khusyuk. Sekurang-kurangnya diri kita dengar tuh. Ya Allah. Sekurang-kurangnya diri kita dengar. Jadi muncul akan rasa khusyuk. Muncul akan rasa tadarruh. Dan orang yang berdoa itu hendaklah ia sebaiknya dia itu dengan penuh rahbah. Rahbatun. Makna rahbatun itu khauf, takutnya. Ya. Takutnya muncul. Kalau orang yang semakin takut dia, takutnya muncul kepada Allah. Ini doa yang pertama. Mengapa dianjurkan? Karena ada ayat Allah yang mengatakan, mana dia? Firman Allah Ta'ala, annahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahban. Itu wa yad'unana raghaban wa rahbah, ada di situ dia. Artinya bahwasannya adalah mereka itu bersegera ia di dalam berbuat kebajikan. Fastabiqul khairat yusari'una fil khairat, dan meminta doa mereka itu akan kami, padahal mereka itu gemar, suka dan takut. Nah, jadi doa itu harus dibarengi senang dan rohbah. Rohbah itu ayat menunjukkan takut. Takut. Ya, penuh dengan takut kepada zat yang kita minta itu, kepada Allah. Takut ibadah kita, khauf lah. Rasa khauf ini tuh harus memang ditanamkan. Ya. Kalau sudah ada rasa khauf itu, makanya semakin orang yang beriman dekat kepada Allah, dia semakin takut kepada Allah. Bukan takut seperti takut macan, takut ini, bukan. Yang kita bayangkan, bukan. Takutnya semakin dekat. Kalau kita takut sama seseorang, menjauh. Takut dengan macan, menjauh. Tapi takut di sini khauf adalah semakin dekat kepada Allah. Ini makna khauf. Gemar ada, ya, gemar senang, suka, raghaban, senang. Memang senang berdoa, sama seperti kita lakukan. Bila sesuatu aktivitas yang kita lakukan, apakah olahraga, itu harus disenangin. Ya. Kalau sudah disenangin, pasti itu nanti akan ada rasa takut melanggar, ya, takut melanggar sesuatu, takut melanggar ini, peraturan-peraturan yang disenangin itu olahraga itu. Orang main bola, dia senang, harus senang mengejar-ngejar bola, balik kejar bola, nanti dilemparkan lagi, dicari lagi, diambil lagi. Dia senang. Di samping senang, dia takut nanti melanggar daripada peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh wasitnya. Jadi muncul rasa gemar, ada. Begitu orang yang berdoa, dia harus gemar berdoa, senang berdoa. Jadi jangan hanya kenapa berdoa, doa aja. Harus senang. Rogobannya ada, rohbahnya juga ada. Ada. Itu dia. Biasakan senang di dalam berdoa. Biasakan senang yaitu mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Jadi kalau tidak senang itu berarti tak butuh dia. Tak berdoa itu tak butuh. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabbu 'abdan ibtalahu hatta yasma'a tadarru'ahu."
Innallaha idza ahabbu 'abdan ibtalahu hatta yasma'a tadarru'ahu. Artinya apabila bahwasannya Allah Ta'ala itu apabila kasih ia akan hambanya, maka didatangkannya akan dia bala hingga mendengar Allah Ta'ala akan tadarru'nya itu, akan pinta yang fafa dan sangat hajatnya itu. Salah satu ciri-ciri tanda doa didengar oleh Allah, Allah uji. Allah uji. Dan Allah itu senang. Innallaha idza ahabbu 'abdan, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila seorang hamba itu Allah senang, ibtalahu, diuji, hatta yasma'a, sampai mendengar ya Allah tadarru'ahu, akan tadarru'nya. Berdoa dia, kemudian diuji oleh Allah. Uji kemiskinan, uji kehilangan, uji ke dan lain sebagainya, kesehatan, sehingga dia semakin berdoa lagi. Ketika dia berdoa, aku ingin mau dengar bagaimana tadarru'nya. Apakah dia butuh? Apakah dia benar? Makanya doa orang yang dizolimin itu cepat. Salasun. Ada 3 itu doa yang tidak perlu ditolak. Ya. La yurabiyal mustajabatun. Salatun mustajabatun. Ada 3 doa yang mana itu dia tidak ditolak. Pertama aja, orang yang dizalimin. Yang kedua, orang yang musafir. Yang ketiga, doa orang tua yang renta. Jadi kalau mereka itu sudah diuji, dizolimin, saat dizolimkan, saat dia itu diuji, dicaci, dihina, mengangkat tangannya, Allah dengar itu. Hati-hati. Ketika ada seorang hamba dia mengangkat tangannya kepada Allah sementara dia dalam keadaan diuji, difitnah dan sebagainya, kehilangan, musibah yang mendatang dia, ketika dia mengangkat tangan, Allah mendengar, hatta yasma'u tadarru'ah, sehingga dia itu bertadarru', menghinakan diri, betul-betul dia itu sangat hajatnya. Ya Allah, kabulkan ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya Allah. Tak mampu hamba menghadapi ini ya Allah. Mengeluh dia di hadapan Allah. Beribadah dia kepada Allah. Bermunajat dia malam hari memohon kepada Allah karena dia tidak sanggup dia menghadapi daripada ibtalahu. Ibtalahu itu tadi ujian. Jadi kalau sudah diuji oleh Allah, Allah itu sudah senang sampai mendengar aku. Apakah hambaku ini betul-betul dia mengharap doanya dikabulkan? Jadi oleh karena itu demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh tadarru'. Kemudian adab yang ketujuh, seorang itu dia berdoa seyogyanya bahwa diputuskan dan yakinkan doa itu dengan diterima oleh Allah Ta'ala. Putuskan, bukan putus ini, maksudnya ditetapkannya bahwasannya doanya itu pasti dikabul. Nah, itu. Jadi kalau kita ini berdoa tidak meyakinkan apa yang kita bilang, nah itu nanti akan putus asa. Tapi kalau kita itu berdoa kepada Allah dengan meyakinkan apa yang kita pinta kepada Allah, pertama-tama harus sungguh-sungguh yakin itu doa pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Dan ia benar akan harapnya pada doa itu. Ya benar, membenarkan akan harap doanya itu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna allaha la yastajibu du'a qalba ghafil.
Artinya, pinta oleh kamu doa akan Allah Ta'ala, padahal kamu yakin dengan diperkenankan. Nah, minta kepada Allah. Kamu yakin. Minta. Ini hadisnya nih. Perkataan ulama saja kita harus yakinkan, apalagi Nabi yang menyampaikan melalui hadis. Pinta olehmu doa akan Allah Ta'ala, padahal kamu itu yakin dengan diperkenankan. Dan ketahui olehmu bahwa Allah Ta'ala, Allah itu tidak memperkenankan doa daripada hati yang lalai. Apa hati yang lalai? Ghafil, qalbu ghafil. Yakni tidak hadir hati serta Allah Ta'ala. Itu doa. Gimana dengan salat? Kalau salat tidak hadir di hati serta dengan Allah, maka tidak diterima. Lalai. Maka makanya itu dianjurkan doa itu berulang-ulang. Orang sakit minum obat harus berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali saja minum obat baru pulih dia. Berdoa tidak dikabulkan, dia harus berulang-ulang. Ya. Kalau dapat menyebutnya nama Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Ya Ghafur, ya Jabbar, ya Jabbar, aghithna, 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 itu tolonglah kami ya Allah. Aghithna, 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 aghithna. Nah, jadi berulang-ulang menyebutnya. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Nah, berulang-ulang, tapi dengan penuh yakin bahwasannya doa itu pasti akan dikabulkan. Kecuali orang yang hatinya itu lalai serta tidak dengan Allah, maka itu tidak dikabulkan walaupun dia berdoa. Itu adab yang ketujuh. Bismillah. Dan adab yang ke-8 dalam berdoa, seyogyanya bahwa ia bersungguh-sungguh meminta doa itu dan mengekalkan akan dia. Sungguh-sungguh minta doa dan mengekalkan dia. Berarti mengekalkan ini harus terus-menerus. Ya, tidak mungkin tidak hanya pagi saja, setiap saat. Doanya itu aja, Rabbana atina, Rabbana atina, Rabbana atina. Maka jangan nanti kita pikirkan kenapa itu doanya, kenapa itu, apa tidak ada doa lain. Nah, ini sebaiknya doa itu harus dipanjatkan ba'da salat apa, ya, untuk mayit apa, untuk ini apa, harus diulang-ulang, mengekalkan doa itu. Bukan hanya manfaat mengekalkan doa dikabulkan. Kalau dengan berjamaah, jamaah pun bisa hafal doa itu. Dengan diulang, diperdengarkan tiap hari itu. Diperdengarkan. Maka seyogyanya seorang itu bersungguh-sungguh meminta doa dan mengekalkan doanya itu. Artinya berulang-ulang. Ya. Jangan karena sudah dikabulkan terus dia enggak doa lagi. Terus doa, kekalkan doa itu. Dan mengulangi akan doa itu, dia kekalkan dan dia ulangi lagi itu. Dia ulangi lagi. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mulhina fid du'a'i." Artinya bahwasannya Allah Ta'ala kasih ia akan orang yang bersungguh-sungguh hati di dalam meminta doa itu. Kasih berarti cinta, orang yang sungguh-sungguh. Ini mungkin karena belum dalam keadaan yakin. Coba contohnya aja ringan. Seseorang datang ke Batam tidak ada membawa apa-apa
dan dia tujuan adalah untuk berusaha untuk melamar pekerjaan. Dan berusaha sana sini, kemudian meletakkan daripada surat lamarannya di PT kah atau dan lain sebagainya. Saat itu dia pergi ke masjid, dia berdoa, bermunajat kepada Allah. Saya yakin itu pasti ada sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dia. Di situ mulainya itu dia. Usahanya, usaha diuji oleh Allah. Ada yang diterima dia. Ya Allah, kabulkan ya Allah doaku ya Allah. Yakinkanlah manajer itu supaya melihat daripada surat lamaranku. Jadi penuh dengan khusyuk dia tuh, penuh dengan khusyuk. Ada yang sebulan temannya udah dapat, ada yang 2 bulan, ada yang 2 bulan diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Ada yang demikian ujiannya ini, usahanya ada diuji dia itu, belum lagi dapat pekerjaan, hilang dompetnya, kecelakaan, jatuh dan lain sebagainya. Oke diuji. Nah saat itu dia bermunajat, itu yakin, ya Allah. Nah itu saat di situlah. Artinya dengan penuh dengan khusyuk, dengan penuh dia yakin, bersungguh-sungguh dia dengan doanya itu, bahwasannya dengan hati di dalamnya, dengan penuh hati dia. Nah itu pernah merasakan lah, itu contoh ringan lah. Datang di sini orang berusaha, dia bekerja, dia cari kerja, ya, ada yang belum berkeluarga, ada yang sudah berkeluarga, untuk bisa dia dapat pekerjaan. Saat dia diterima, lupa dengan doanya itu. Makanya disitulah kita dengan doa dengan penuh. Nah begitu contoh ringan. Mungkin dengan yang lain, nah kita dalam penuh hati. Kenapa doa kita belum dikabulkan? Karena belum penuh dengan hati. Asal doanya, amin, cabut. Amin. Takut berdoa dengan ya itu berjamaah. Padahal kita dengan mengaminkan dengan bersama-sama saja, itu salah satu doa dikabulkan itu ada yang mengaminkan. Enggak akan dikabulkan doa iman kalau tak akan dikabulkan doa imam kalau tidak ada yang mengaminkan. Enggak. Harus ada yang mengaminkan. Dan ini ayat dalam ayat pun ada disebutkan. Karena kita tidak tahu dengan aminnya siapa yang diterima oleh Allah. Salah satu di antara kita. Belum tentu saya. Yang ibu-ibu yang ada penuh ikhlas. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Jadi ada yang penuh ikhlas itu diterima oleh Allah. Bukan dia diterima. Doa kita yang diterima. Karena dia itu berbentuk jama'. Solat. Semua kita apa yang kita lakukan itu kan harus dengan berjamaah, artinya berkelompok. Dengan kita berkelompok, maka kita itu dapat melaksanakan segala aktivitas dengan mudah. Dengan Allah kalau dapat kita bersama-sama. Nah, gitu maksudnya. Artinya doa sama-sama, salat berjamaah. Salat sendirian belum tentu. Yang salat berjamaah saja belum diterima, apalagi salat sendirian. Nah, oleh karena itu penuh dengan khusyuk, penuh dengan tadarru', penuh dengan khauf di dalam hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila doa itu ingin dikabulkan, maka penuhi adabnya. Penuhi adabnya. Nah, itu yang ke-9. Dan adab yang ke-9, yang tadi ke-8, dan adab yang ke-9, seyogyanya ia memulai akan doa itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, atau dimulai dengan Fatihah, atau dimulai dengan zikrullah ta'ala. Ini adabnya nih. Seorang yang berdoa sebaiknya dia itu yang dia doakan adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dia ucapkan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu doa hamdan alhamdulillah.
maka doanya. Boleh kita berdoa, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh. Tapi yang disunnatkan, yang afdalnya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja dan kitab I'anatul Talibin, dalam kitab I'anatul Talibin Abu Bakar Syatta ketika mengupaskan alhamdulillah, yang afdalnya ketika berdoa itu alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Itu penuh dengan nikmat. Hamdan yuwafi, pujian yang cukup kepada engkau, ni'mahu, segala nikmat-nikmat engkau ya Allah, mazidah, yang bertambah, yang anugerah. Itu yang afdal kata beliau Syekh Nawawi, kemudian I'anatul Talibin, kemudian Al-Mujairimi, mereka unggul. Makanya ulama-ulama sebagian itu di pesantren lebih cenderung ke situ. Bukan berarti yang ini salah, tidak. Tetapi ada yang lebih baiknya lagi, kenapa tidak pakai kita? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ini doa yang penuh dengan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mulai doanya itu dengan Al-Fatihah. Dia mulai doanya itu Al-Fatihah. Misalkan dia ada berdoa dan memulaikan langsung mohon untuk doanya supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita ini, maka kami persilakan kepada Ustaz, kepada Pak Imam, kepada Ustazah yang memimpin doa itu, atau mungkin kita doa sendiri, maka dianjurkan sebaiknya dia itu mengucapkan ya Al-Fatihah. Mari kita baca doa Al-Fatihah. Nah, setelah baca Al-Fatihah baru dia baca doa. Sebaiknya dengan itu dulu. Bila doanya ingin dikabulkan, mulakan dengan Al-Fatihah. Kalau tidak, alhamdulillahirabbil alamin, maka mulakan dengan Al-Fatihah. Ada orang cuma dia doanya dikabulkan saja, langsung dia dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah, boleh. Yang sangat dahsyat tu Al-Fatihah tu. Bila dikupaskan lagi tu dengan surat Al-Fatihah. Makanya ulama dahulu apa? Setelah daripada baca Quran, doa dikabulkan. Maka dengan induknya Al-Quran sekurang-kurangnya. Induknya Al-Quran itulah dia daripada Al-Fatihah. 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 Jadi Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu dia. Kemudian bila dia memulaikan atau dia mulaikan dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau la ilaha illallah, dia mulaikan dengan zikir, baru diangkat tangannya. Nah, itu. Maka itu salah satu adab doanya. Jadi jangan hanya langsung begitu ba'da salat langsung angkat tangan pulang. Sebaiknya zikir dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekurangnya itu kalau dia ada keperluan lain, keperluan dunia, 5 menit kasih untuk bermunajat kepada Allah. Kalau dia sangat butuh dengan dunia itu, munajat kepada Allah. Zikir, baru dia doa. Apa saja, mulakan dengan itu. Nah, maka disampaikan ulama, kata Salmah ibn al-Aqwa, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu ad-du'a illa istiftahu biqawli subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Artinya tiada aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai akan doa, melainkan ia mulai akan doanya itu dengan mengata Subhana rabbiyal a'la al-wahhab. Artinya maha suci Tuhan yang tinggi, yang terlebih tinggi, yang terlebih memberi
akan hambanya. Ya, itu dia. Hamdalah. Atau kita bahasa dengan hamdalah. Dengan penuh ketinggian, maka ulama sepakat hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, itu dia. Dengan penuh ketinggian, mutlak pujian, segala puji itu milik Allah. Hamda. Memberi hambanya. Dan lagi sunnat dimulai doa itu dengan salawat. Dan lagi sunnat dimulai doa itu dengan salawat atas Nabi SAW. Salawat. Ini adabnya. Jangan langsung dia Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Atau doa-doa yang lain. Salawat tinggal. Sunnat hukumnya dengan membacakan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau boleh baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Atau dibaca salawat nariyah pun boleh. Allahumma salli salatan kamilatan, asalkan dia baca salawat. Sunnat setelah hamdalah dia baca itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bila dia tidak membacakan itu salawat, maka doanya itu terkatung-katung. Salah satu pembuka pintu untuk bisa dikabulkan doa kita, baca salawat kepada Nabi Muhammad saat kita berdoa itu. Kenapa kita baca salawat dalam berdoa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi. Jadi kenapa dia ikut hadis Nabi? Idza sa'altumullaha azza wa jalla hajatan fabda'u bis salati fa innallaha ta'ala akramu man ayyas'ala hajatina fayuqda ihdahuma wa yuraddul ukhra. Artinya, apabila meminta kamu akan Allah Azza wa Jalla suatu hajat, kalau apabila kamu minta kepada Allah ada keperluan, maka mulai oleh kamu dengan salawat atasku, kata Nabi. Mulai. Maka bahwasannya Allah Ta'ala terlebih murah ia daripada bahwa dipinta oleh orang seseorang akan dua hajatnya, hajataini tadi. Dua hajatnya, maka memberi ia akan salah suatu daripada dua hajatnya itu, padahal ia menolakkan akan yang lain. Yakni adalah Allah Ta'ala itu menerima akan selawatnya itu. Maka maha suci ia daripada tiada menerima akan doa itu. Maha suci Allah tidak menerima. Allah menerima. Cuman itu tadi yang membacakan selawat, ya. Dan selawat Nabi ini bukan hanya dijadikan ketika dalam berdoa, hukumnya sunat. Bahkan selawat Nabi pun dijadikan salah satu rukun salat, rukun khutbah. Bila tidak dibacakan selawat Nabi, maka bisa tidak sah ketika salat. Jadi di kala yang wajib ada salawat dibaca, di kala yang sunat juga ada, yaitu ketika dalam berdoa membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian ini ya kajian kita. Sedikit lagi lah, ada syahdan ini, ada tempat pemberhentiannya. Seperti kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, man arada ayyas'alallaha hajatahu falyabda' bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'alu hajatahu thumma yakhtamu bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah azza wa jalla yuqbalu salataini wa huwa akramu man ayyad'a ma bainahuma.
Artinya barang siapa berkehendak bahwa ia meminta doa akan hajatnya, barang siapa yang bawa berkehendak meminta doa akan hajatnya, maka hendaklah ia memulai dengan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kalau dia mau dikabulkan doanya. Kemudian meminta ia akan dia hajatnya. Hamdalah, salawat, kemudian apa saja kemintaan kita. Itu dia. Kalau dapat ikutin amalan para ulama. Amalan para ulama, hamdalah, salawat, kemudian doa dijauhkan daripada neraka, diridhokan masuk surga, doa ibu bapa, kemudian doa guru, doa orang tua, nenek, kakek dan kaum muslimin dan muslimat, dan kita berdoa kepada mereka, semua itu kemudian baru masuk doa kita. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Masukkan doa kita. Nah, hajat kita. Kemudian kalau sudah hajatnya dimasukkan, setelah baca salawat kepada Nabi, kemudian menyudahi ia dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudahi lagi. Dia sudahi. Apa dia sudahi? Waktu dia doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kan disudahi, ditutup dengan selawat. Sunat hukumnya. Awal dan akhir itu dia disunatkan untuk membacakan selawat. Salah satu adab berdoa. Maka bahasannya Allah Azza wa Jalla menerima ia akan dua selawat itu. Awal diterima, di akhir diterima. Dua selawat. Dan Allah Ta'ala itu terlebih murah ia daripada bahwa meninggalkan ia akan barang yang antara kedua itu. Jangan sampai ditinggalkan. Baca selawat. Ya. Jadi oleh karena itu, Bapak sekalian, inilah dia adab-adab yang kita sambungkan daripada doa kita. Kita belajar untuk mengamalkan. Bukan langsung kita tahu ilmunya, kita langsung mengamalkan ilmu. Tidak. Bagaimana kita tidak mengamalkannya kalau tidak mengetahui isi ilmunya dulu. Nah, jadi ilmu baru dapat amalkan. Ada orang dia amal langsung, tapi bagaimana? Sia-sia. Ilmu nggak ngamalkan sama juga. Jadi artinya begitu dapat usaha untuk mengikat ilmunya dengan amal. Jadi pelan-pelan. Oh, saya baru nomor 2 dulu dengan apanya? Pelan-pelan ya. Namanya kita bertahap-tahap, nomor 2 dulu ya kan. Bagaimana caranya? Oh, dengan penuh khusyuk. Nanti baru salawat. Ya. Belum ada yang mengikuti semua seperti ini. Adab-adab doa. Bahkan menurut ada yang di kitab lain itu 20 adab doa. Ditemukan di sini berapa? 10. Ya. Tapi ada 20 adab doa. Belum ada orang yang ibaratnya itu dia sempurna sesempurna. Enggak ada. Pasti dia belajar dulu. Yang pertama dulu, yang kedua dulu, yang ketiga. Setidaknya dia belajar untuk menterapkan daripada adab doa ini. Tidak ada yang sempurna. Jadi jangan merasa kita bahwasannya itu kita yaitu sudah sempurna adab-adab doa kita. Tidak. Kita belajar. Di sinilah kita belajar untuk mengamalkannya dengan mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali yaitu dari syahdan sampai habisnya. Wallahu a'lam bissawab. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم
اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وانت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian kita pada kali ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.